bagaimana sih biar bisa tinggal dan survive di Jerman gitu ya. Yang pertama itu saya pilih adalah menikah. Ini wajib dimiliki setiap orang yang mau tinggal di Jerman, dan warga negara Jerman sendiri saja harus melakukannya, yaitu namanya Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia untuk mengikuti konten-konten yang saya sajikan di dalam channel ini. Dan buat teman-teman yang baru saja mengunjungi channel YouTube ini, boleh kiranya ikut subscribe, like, dan share bila teman-teman berkenan. Saya mengucapkan terima kasih. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang program-program apa saja sih yang ditawarkan negara Jerman buat kita orang asing, khususnya orang Indonesia, biar bisa survive dan tinggal di Jerman gitu. Ini ide muncul dari teman-teman saya, banyak menanyakan melalui Instagram, WhatsApp, dan bahkan secara pribadi juga gitu. Bagaimana sih biar bisa tinggal dan survive di Jerman gitu ya. Jadi saya ada merangkum 4 hal yang sangat mungkin buat kita orang awam, bahkan buat kita orang Indonesia yang sama sekali pengen untuk bisa merantau ke luar negeri, khususnya ke negara Jerman. Nah, saya mau disclaimer dulu untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jerman. Setidaknya kalau kita itu mau merantau ke luar negeri, otomatis kita harus bisa bahasa ibu dari negara tersebut. Nah, jadi di Jerman itu mereka itu menggunakan bahasa ibu mereka sendiri, yaitu bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris itu mereka sangat jarang ada yang tahu, ada pun yang tahu, maksudnya tidak terlalu banyak. Jadi yang dibutuhkan itu di sini adalah bahasa Jerman. Jadi untuk teman-teman sekalian yang perlu diketahui, dalam bahasa Jerman itu kita itu harus bisa memiliki salah satu tingkatan, dan tingkatan itu ada 6, terdiri dari 6 tingkatan. Yang paling dasar itu ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Jadi semakin tinggi dia dari A1 ke C2, itulah tingkatannya. Yang paling dasar itu di A1-nya. Nah, jadi kalau di A1 ini saya mau jelaskan sedikit, itu kita sudah bisa berbahasa sehari-hari yang umum gitu ya. Kita sudah memiliki kosakata yang umum untuk bisa berbahasa Jerman gitu. Nah, di A2 kita semakin memperdalam kosakata kita, gramatik kita, dan berbahasa juga semakin agak lancar gitu ya, fasih gitu. Nah, di B1 kita sudah makin dalam lagi kosakatanya, udah bahasa-bahasa yang kalau kita di bahasa Indonesia udah tingkat-tingkatan yang sudah lebih dalam lagi untuk dipahami gitu. Udah belajar politik lagi, udah mulai belajar gitu, memahami politik di Jerman seperti apa. Dan lanjut lagi nanti ada ke B2, itu semakin dalam lagi, makin dalam, gramatiknya juga semua makin diperdalam, tambah lagi C1 dan C2. Itulah tingkatan paling tinggi di bahasa Jerman. Nah, jadi buat teman-teman sendiri, itu di antara ke-6 tingkatan itu ada perbedaan yang harus teman-teman tahu untuk bisa mengikuti program yang ada di Jerman. Jadi saya ambil yang pertama karena ini mungkin bukan paling mudah, tapi istilahnya kita sudah ada jaminan hidup di Jerman gitu ya. Nah, yang pertama itu saya pilih adalah menikah gitu. Menikah dengan orang yang berstatus warga negara Jerman. Jadi buat teman-teman sekalian yang pengen lah gitu tinggal di Jerman, ini adalah salah satu contoh yang mungkin menurut saya sangat bagus ya. Karena tapi jangan karena mau nikah gitu biar punya tinggal di Jerman pilih laki-laki sembarang juga atau perempuan sembarang juga gitu ya kan. Nanti kan nggak ada bisa menjalin hidup ya. Pasti kita harus menjalin ya namanya juga mau menikah pasti ada pacarannya gitu ya kan. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang, ataupun yang teman-teman sudah punya pasangannya yang dari negara asing lainnya, boleh tetap dijalin hubungan yang baik sehingga nantinya bisa menikah dan memiliki visa tinggal. Karena kan itu udah status menikah, jadi
wajib ataupun berhak memiliki izin tinggal gitu. Tapi itu pun ada syaratnya. Buat teman-teman harus bisa memiliki sertifikat A1 yang paling dasar tadi. Tanpa itu teman-teman tidak bisa memiliki visa juga. Nah, artinya setiap kita yang mau tinggal di sini ataupun mau hidup di sini itu wajib mengurus sertifikat bahasanya dulu ya. Dan sertifikatnya itu bisa diurus di Goethe Institute karena itu udah internasional dan langsung dari pihak Jermannya koneksinya gitu ya. Jadi itu ada di Jakarta, di Surabaya, dan di Bandung. Teman-teman boleh cek langsung di Google lokasinya di mana atau di Google Maps gitu ya. Nah, lanjut lagi ke program kedua, yaitu ada au pair. Au pair ini teman-teman hanya butuh sertifikat A1 aja. Tapi kalau teman-teman mau lebih dalam lagi ataupun biar lebih bagus lagi bahasanya, boleh dinaikkan ke A2 gitu. Nah, lanjut lagi ke tahap ketiga, kita ada namanya Efficient. Untuk teman-teman yang pengen tahu lagi nanti lebih dalam, saya akan lanjut di konten berikutnya. Ini hanya untuk menjelaskan aja apa program-program yang ditawarkan pihak negara Jerman ya. Dan di Efficient tadi yang ketiga yang saya bilang tadi sebelumnya, di sini programnya 1 tahun dan itu kerjanya pada umumnya di panti sosial. Contohnya di penyandang disabilitas ataupun di panti jompo. Nah, ini teman-teman butuh sertifikat minimal A2 atau lebih bagusnya sebenarnya B1 ya. Karena itu tergantung dari perusahaannya juga mau minta B1 atau A2 gitu. Nah, lanjut lagi ke tahap yang terakhir yang menurut saya ini wajib dimiliki setiap orang yang mau tinggal di Jerman, dan warga negara Jerman sendiri saja harus melakukannya, yaitu namanya Ausbildung, yaitu ini berupa magang selama 3 tahun atau pelatihan khusus gitu di bidang pekerjaan tertentu. Nah, jadi teman-teman selama 3 tahun itu ditempa untuk bisa menjadi seorang pekerja yang ulet dan mantap. Wow. Oke teman-teman, mungkin demikian program-program yang bisa saya bagi buat teman-teman sekalian. Untuk yang mau tahu lebih dalam lagi tentang program dari menikah, au pair, Efficient atau Ausbildung atau yang lainnya, saya boleh nanti bagi di konten-konten berikutnya. Karena kalau terlalu lama takut membosankan buat teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, tidak hentinya saya mengingatkan kalau subscribe, like, dan share itu gratis. Jadi buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat dan pengen disebarkan, ya saya sangat senang bila teman-teman mau melakukannya, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan tentunya buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar, ataupun pengen pribadi langsung boleh DM saya di Instagram yang di bawah ini. Saya akan langsung menjawabnya kepada teman-teman sekalian. Oke, tetap semangat buat teman-teman yang lagi berjuang dalam hal apapun itu. Semoga semuanya dapat tercapai. Thank you, dan sampai jumpa di next video berikutnya.